Juichi Ji Kara. Ya. Kalau yang Hmm? 24 jam pakai Gozen ya? Go bukan Zen ya? Enggak. Kalau Oh, format 24 jam langsung aja. Yang pakai oh iya langsung. Go Gozeng itu kalau pakai 1 sampai 12. Oke. Oke, gimana Sase? Hmm? Udah ini bentar. Berarti kalau Hmm? bentar. Gogo Go Gogo Juichi Ji Kara Hmm? Gozen Go Jimade Des Go Jimade Nemasta. Hai. Ya, betul. Karena lampau Nemasta. Kemarin kita, bentar saya buka bukunya dulu. Halaman 35, 6, 37, 38. 38 berapa? Sanju Mana ya Sanju? Sanju Hachi Keiji Des. Hai. Nah, ini lanjutin yang listening kemarin nih. Jadi listeningnya tuh nanti dia suruh milih nih. Kalau contohnya nanti nanti kita coba contohnya nih nanti nih. Nah, nomor satu. Di CD 16. Yon ban, 例、Kikoe mas kak? 聞こえません。Kikoe maseng? Putus-putus sensei. Putus-putus sensei. 4番、例、Putus-putus. Masih. Iya. Hmm. 4番、例、今9時半です。Putus-putus. Nggak dengar Sensei. Kenapa gitu? 4番、
1、今朝7、4番、 0、 Keren-keren nggak sih? Putus-putus masih. Iya Sensei, nggak dengar jelas. Kedengeran apa nggak kedengeran? Putus-putus. Putus-putus ya. Ya udah nanti abis ini deh. 1 menit lagi kita join lagi. Mau keluar soalnya tuh. 40 menitnya. Oke, jadi masih ke mute. Tes suara, oke. Yang ini dibuat PR aja deh coba. Nanti yang CD 16 ini. Karena ini sebenarnya cuman kalian mendengarkan, nanti kemudian disuruh milih. Ini jawabannya yang satu apa yang kedua gitu. Kan ada 2 pilihan nih semua per nomor nih. Gitu. CD 16 nanti saya kirim ininya, file audionya. Lanjut aja. Oke, nah yang nomor 5 ini ke halaman berikutnya ya. Sanju QPG. Rei-nya, contohnya Ano Hitowa. Nah ini disuruh pilih nih yang kalimatannya. Kalimatannya ada apa aja? Yuvita-san. Kalimatannya Nani apa ya? Nani nan Nano terus apa lagi ya sensei? Cuma itu. Hah? Atau ada lagi sensei? Aduh. Ada. Coba kalau 5W1H tahu kan? Belum tahu sensei apa itu. 5W1H. Oh, Mm-mm. itu Apa? what? Sih tunggu.
5W 1H. Itu kalimat tanya dalam bahasa Inggris ini. Apa aja? Kalau pertama kan what. Oh, Nah, apa kira-kira selanjutnya? wo. Terus where? Wo. 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 Ini kan apa? Terus where? Terus siapa gitu ya, Sen? Wo. 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 Where? When? Why? Gitu ya. Baru 4 nih. Wo. Wo. Apa sih? Who, what, where, when, why, When? who. Satu lagi, hanya apa? Hanya. How. How. Iya, persis sama. Nah, ini dijadiin bahasa Jepang. Kalau what apa? What? Nande lagi. Apa ya? Yang paling umum. Nani. Nani. Where? Atau yang bebas saja yang kamu tahu apa kira-kira nih? Kita cuma ingat Yang mana? aku cuma ingat itu apa? Nande siapa gitu ya? Atau kenapa gitu ya? Terus dia bilang apa lagi? Cuma Nani. Kita cuma ingat Nani sama Nande sih ternyata. Kalau doko yang mana doko? Doko itu yang when ya Sensei atau where kan? Yang When apa? Kalau why? Kalau dare yang mana dare? Dare deska? dari Atau donata deska? yang Yang who? Iya Sensei. Dare. Donata. Terus ada lagi? Yang when itu Sensei apa kalimat tanya yang kapan gitu? Itu kan itu gitu ya Sensei atau apa Sensei? Nah itu ya apa? Itu apa? Itsu desu ka? Itu kan bilang kayak kapan gitu ya Sensei. Terus nanya berapa? Berapa? Ikura ya Sensei atau? Ya. Nah ini berarti apa nih? Satu. Yang why mengapa? Ada 2 sih dia biasanya. Doste ya Sensei. Why doste apa? Doste sama satu lagi? Nande bukan ya Sensei? Bukan, nande itu nani. Sama. Cuman ini aja. Naze. Naze. Iya, betul. Naze. Itu ya. Siapa dare atau donata? Apa nani? Di mana doko? Kapan itsu tadi? Udah benar semua nih. Kenapa ada 2? Bisa dua-duanya. Ikura. Kalau satu lagi tuh dore. Yang mana gitu? Dore, docira gitu. Tapi ya bisa inilah.
5W1 aja nih yang paling penting sih ini. Gitu. Ini seperti yang ini. Kalau ini kan biasanya untuk menanyakan pilihan yang mana gitu. Yang mana mau pilih-pilih. Nah itu. Oke, nah ini ya. Isinya itu. Coba nomor 1 Putri Sang. はい。今何時ですか？ 5時です。 Hai. Wulan nomor 2番。 佐藤さんの電話番号は何番ですか？ 020の333の4367です。Hai. Sanbang Yuvita. 今日は何曜日ですか？火曜日です。 Hai. Yongbang Putri. テレザちゃんは何歳ですか？9歳です。 Gobang Wulan. 昨日何時まで働きましたか？ 9時まで働きました。 Hai. Anji. Rokubang. Kemudian Rei-nya Ichi, Korewa, Suisu. Nah, ini disuruh apakah pakai partikel atau tidak gitu. Kayak ini kan Suisu Nainani Tokedes. Nah, ini kira-kira yang tepat apa? Nah, ini kan dipakai partikel no. No itu untuk menunjukkan kepemilikan atau menunjukkan di mana benda itu dibuat. Kalau awalnya itu diawali dengan nama negara seperti itu. Korewa Suisuno Tokedes. Nah, ini adalah jam buatan Swiss, negara Swiss gitu ya. Kemudian contoh keduanya adalah Denwawa Doko Nainani Deska. Nah, ini memang dites aja gitu buat kalian. Aslinya sih nggak ada, langsung Doko Deska. Doko Deska. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu? Masih ingat partikel? Ini biasanya partikel-partikel yang kemarin udah dijelasin aja sih. Ni, wa, no, yang lain-lain belum sih kayaknya. Kara, made, nah itu dulu. Ichibang, Yuvita Sang. はい、先生。毎朝ini mau diisi partikel ya sensei yang di dalam kurung? Bisa diisi partikel, bisa X, batsu. X itu batsu. Oh, jadi kayak nggak kosong. langsung gitu. terus ya. Iya. Ya. Iya, dengan sensei. Kenapa? Ada isinya nggak ini kira-kira? Oh, hai. Nggak ada senjata? Ada. Nah, coba dibaca satu kalimat penuh dulu. Nah, Mai asa rokuji. Rokuji okimasu. yang ini kosong. Kalau yang kedua itu ni ya sensei bukan?
Nih, bukan? Mm-mm. Ini nih. Aku Jenny Okimasu. Iya. Yang ini kosong. Iya, sensei tuh. Kosong. Oke. Iya benar. Biasa, Mai aku asa jadi rokujin ni okimasu. Imi wa setiap pagi saya bangun jam 6. hai. Nibang Putri-san. はい。美術館は何時から何時 Nanjikara Najimade desu ka ya? Hai, benar. はい。 Sugiwa Uransang. Selanjutnya Sanbang. Nanji desu ka? Itu pakai ini enggak ya sensei? Nanji. Kira-kira pakai nggak? Enggak. Hai. Gimana? Iya. Yongbang Yuvita-san. はい。木曜日は午後、病院は休みです。sensei, wa itu atau bukannya sensei? Mokuyobi. Artikelnya wa atau bukannya sensei? Ini Oh no ya sensei, bukan? jawabannya Mo. nggak ada, nggak pakai partikel. Oh gitu sensei. Kalau mau Jadi lihat, cuma lihat penjelasannya ada di yang buku bahasa Indonesia halaman 33 tuh. Jadi kalau yang hari ya kan bisa pakai ni, bisa nggak pakai gitu. Jadi ini bisa batsu di X-in gitu, atau juga isinya nih bisa pilih dua, tapi yang aman ini kosongin aja. Mokuyobi ni gogo byoin wa yasumi desu. Tapi mokuyobi gogo byoin wa yasumi desu. Gitu bisa juga. Tapi biasanya nggak pakai sih. Oke, lanjutnya Gobang Putri-san. 計画は何時に終わりますか Hai, ni. Sugiwa Uransang. Itu za ya sensei? Zenko no. Ginko. Astagfirullah. Ya, Ginko. Ginko. Ginko no yasumi wa dobi. Dobi to nichiyobi desu. Hai, betul. Imi wa Bank buka hari Minggu dan hari terus Bang buka hari Bang libur hari Minggu dan
Sabtu dan Sabtu. Minggu. Iya. Ya jangan bukannya Sabtu dan Minggu. Iya salah sensei. Oke. Nanabang ini sama nih. Ini sekarang memilih. Nah ini memilih apakah menggunakan bentuk hari ini atau yang masa depan atau bentuk masa lalu, lampau. Sensei mau nanya dulu lah. Mm-mm. Yang ni itu Hmm. masih agak bingung makainya itu loh. Nih. Kalau ini kan nomor 5 Hmm. Daigaku wa Nanji ni oki owarimasu. Kalau yang pertama kan Ima Nanji nggak pakai ni. Itu jadi ni-nya berarti harus dengan kata kerja ya? Owarimasu. Kata kerja apa? Owarimasu. Ya, jadi harus ada kata benda kata kerja gitu ya, Sensei? Iya, harus ada kegiatannya. Oke. Harus ada kata kerjanya sih benar. Kalau Ima Nanji Deska itu kan dia langsung nanya nih, nanya sekarang jam berapa. Kalau yang Daigaku wa Nanji Deska, nah itu berarti bisa juga sebenarnya kan. Iya, iya. Benar. Kuliahnya jam berapa? Itu Bener boleh, kan? Sensei, tanpa mi. Bisa. Daigaku wa Nanji Deska. Berarti nanyanya beda. Bener kan? Yang ditanya beda kan? Iya, jam berapa sekolah ya? Iya, kuliahnya jam berapa gitu kan? Ibarat kata Daigaku wa Nanji Deska. Tapi kalau Daigaku wa Nanji ni Owarimaska. Owarimaska itu kan selesai atau lulus gitu maksudnya sebenarnya di sini sih. Ya, yang ditanya kan Owarimaska itu selesainya. Yang ditanya selesainya. Selesainya kuliah jam berapa? Gitu. Jadi untuk menegaskan bahwa yang ditanya tuh Owari. Yang ditanya selesainya, bukan ditanya misalkan mungkin mulainya. Kan bisa aja mulai kelasnya gitu kan. Jam berapa mulai kelasnya? Nah, ini yang ditanya selesainya jam berapa nih? Gitu. Sama kayak yang di atas nih. Jadi okimas kalau diikuti dengan kata kerja owari, okimas. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang kata kerja juga sih sebenarnya nanti. Seperti itu. Ada lagi? Berarti dikasih ini juga untuk kata hari ya, Sensei tadi? Yang ini nih, yang di sini. Yoin, Boleh dibubuhkan, juga boleh tidak. Oke, Sensei. Ya. Wakarimashita. Nanti akan lebih banyak lagi sih. Yang nih terutama nih. Bingung juga soalnya nanti. Lanjut yang Nanabang. Mainichi Kujikara Gojimade. Nah, karena Mainichi itu berarti setiap hari, berarti rutinitas. Berarti dipastikan dia itu bukan kata lampau kan. Gitu. Berarti bisa hari ini, bisa besok, bisa bulan depan. Berlanjut terus gitu kan Mainichi. Berarti dia pakai bentuk mas. Yang masta bentuk lampau. Gitu ya. Kalau bentuk lampau negatif apa Yovita? Desta es. Bentuk lampau negatif. Oh. Lampau negatif. Itu apa? Okimaseng desta gitu ya, Sensei. Ya, maseng desta.
Bahasa Inggris tak ya. Hmm. Bahasa Inggris. Kalau bentuk negatif aja maseng gitu ya. Masing. Ah, ya. Oke, yang Ichibang Putri. はい。昨日10時に寝ました。 Hai, nemashita. Nibang Yuvita. はい。毎日昼12時から1時まで休みです。休みます。 Yasumimas. Iya, sensei tuh. Hmm. Oh, Imiwa. tiap hari. Hiro tadi apa ya, sensei? Aduh, lupa lagi. Hiru. Hiro. Mainichi. Hiru siang. Oh, Siang. jadi setiap hari jam 12 siang sampai setiap hari jam 12 sampai jam 1 siang. Hmm. Di Yasumi. Yasumi apa? Ya, kalau pakai mas. Yasumi mas. Berarti setiap hari jam 12 sampai jam 1 siang libur. Gitu ya, Sensei? Yasumi bisa Oh, libur pakai sih. masta. Oh, pakai masta ya, Sensei tuh? Enggak, udah benar Yasumi mas. Tapi Oh, kan tadi saya suruh ini artiin kayak bahasa Indonesia. Jadi Yasumi memang artinya si bisa libur ya. libur, tapi bisa juga istirahat. Oh, Iya, kalau kita kerja masa libur setiap siang gitu kan nggak mungkin. iya sih. Oh, Jadi Yasumi itu oh bisa. jadi ada artinya lagi ya, Sensei, kalau Betul, betul. kirain cuma satu gitu Ya sih. nggak apa-apa. Oh, jadi Namanya juga berapa arti? belajar. Dia bisa istirahat, ya kan? Bisa Ini sama libur. nih. Nah, bisa libur, vacation, liburan, seperti itu. Sebenarnya liburan itu ada lagi artinya. Atau istirahat siang sore. QK. Nih. Ini istirahat yang buat orang kerja biasanya. QK-nya jam berapa gitu kan biasa orang nanya. Nah, kalau di lowongan kerja nanti dikasih tahu tuh QK-nya berapa menit gitu dalam satu shift kerja. Seperti itu. Jadi dia nggak ngasih tahu jamnya jam berapa. Tapi ngasih tahu hak kamu kalau ketika istirahat dalam bekerja itu berapa menit. Gitu. Jadi istirahatnya nggak akan selalu sama jam 12 sampai jam 1 siang kalau kita kerja di Jepang kayak gitu. Kadang-kadang bisa beda. Karena kan kerjanya shift-shiftan seperti itu. Nah ini QK biasanya. Istilah yang biasa dipakai kalau untuk istirahat kerja seperti itu. QK. Oke lanjut. Sanbang. Wuransang.
Ototoi no. Hmm. Bang, bang, ototoi no bang. 9時から11時まで Mm-mm. Kotae wa? Benkyou shimashita. Mengapa jawabannya Benkyou shimashita? Ototoi kemarin lusa, sensei. Hai. Betul. Ototoi no bang berarti apa? Kemarin malam. Mm-mm. Lusa kemarin malam. Lusa kemarin malam. Hai. Yongbang Putri-san. はい。毎朝何時に起きますか？ Hai, betul. Gobang Yuvita-san. はい。あさっては日曜日です。働きません。Jadi, あさっては日曜日です。働きません。Gitu ya, Sensei? Asate apa? あさって、artinya ya, Sensei, tuh? Mm-mm. Asate Asate itu apa 2 asate? hari. Lusa, ya, lusa. Besok lusa. Mm-mm. Itadakimasen. Lusa. Berarti jawabannya? Itadakimasen. Hai. Karena masa depan. Maseng desta lampau. Oke, kemudian Sugiwa Rei-nya Kongbang Benkyou shimasu ka? Hai, Benkyou shimasu. Nah, ini ketika ditanya kira-kira jawabannya apa nih? Bentuk apa nih? Nah, ini kan seperti ini pakai bentuk shimas. Masih sama sih sebenarnya. Cuman ininya kalian akan ngulang aja ininya nih. Ya kan? Ichibang Putri-san. はい。おととい休みましたか？はい、休みました。 Hai. Betul ya, yasumimashita. Kemudian Nibang Wuran-san. 日曜日、働きますか？いえ、働きません。 Hai, betul. Kenapa? Karena iye. Karena negatif, jadi pakai seng. Maseng. Ya, selain Maksudnya. itu. Selain negatif. Dan dia tidak lampau. Suatu bentuk rutinitas sih lebih tepatnya. Okay. Ya kan, kira-kira hari Minggu kan ditanya hari Minggu kerja nggak? Gitu kan? Nggak kerja. Ya emang hari Minggu biasanya libur gitu kan maksudnya. Oke. Sanbang Yuvita. はい。昨日勉強しましたか？いいえ、勉強しませんでした。はい。し
Sumimasen deshita ya. Karena kino yang ditanya kemarin, sudah lampau. Kemarin. Lampau dan Iya. negatif. Maseng deshita. Yongbang, Putri-san. はい。定学は3時に終わりますか？はい、終わります。 Hai. Kenapa owarimasu? Karena itu tidak ada apa itu yang kayak pagi malam gitu loh Sensei. Hmm, Tidak ada perubahan. iya. Jadi ini ketika kalimat tanyanya sebenarnya adalah kuliahnya apakah jam 3 ini selesai gitu kan. Artinya adalah dia bertanya untuk keadaan masa depan kan. Kuliahnya kelasnya jam 3 kelar gitu kan, maksudnya gitu. Artinya kan Ya, kuliahnya sebenarnya belum berarti terjadi kan yang kuliahnya. Nah, iya Ya. seperti itu. Belum terjadi Sensei, kuliahnya. ini yang listening ini nggak jadi. Listeningnya bikin PR aja. Kayaknya sinyal Oh, lagi jelek deh. Nah, jadi yang ini kan yang tadi CD 16. iya. Nah, kamu di rumah bisa ini nggak listening gitu handphonenya? Kadang tuh lupa Sensei kalau dibuat WR. Oh, ya jangan lupa lah. Ini saya kirim sekarang nih. Yang 16. (16) 4番、 WR. Itu jelas Sensei. Hah? Itu tadi jelas. Jelas, bisa. Coba lagi nih. Coba 4番、 lagi deh. 0、今9時半です。 Oh, itu udah jelas Ichi. Sensei. Jelas ya. Iya. Udah, listening dah. Karena saya pikir listeningnya jelek, apa? Internet saya yang jelek. Ya udah nih, balik nih ke sini. Hai.「今朝7時半に起きました。 Keren-keren tuh begitu. Iya. Oh, oke. Ya ya. 4番、 0、今9時半です。 1、今朝7時半に起きました。 Udah. Udah. Nomor- Nomor Cido Sensei. Nah, nomor 1 tadi udah. Sorry Sensei sama Eseng. Ngeblank Sensei. Nah. Tapi kedengeran nggak? Dengar jelas. Dengar ya udah. Ya mau Ichido ini.「今朝7時半に起きました。 2、会社は朝、 Oke, nomor 1 jawabannya apa? 30. 7.30. Hai. 30 Sensei. Ya ya. Oke, lanjut. Ini saya lanjutin sampai nomor 8 aja bisa apa satu-satu? Bebas Sensei. Bebas. Ya udah sampai nomor 4 dulu ya, kita tes ya. Nomor 2, 3, 4 saya nggak berhenti ya.
1、今朝7時半に起きました。 2、会社は朝8時20分からです。 3、毎日9時から6時まで働きます。 4、昼休みは12時15分から1時15分までです。 Oke, nomor 2 jawabannya apa? Gozeng. Yang lain? Gozeng sih sensei. Bulan? Gozeng sih. Ah, kayak nggak yakin Nomor gitu ragu. kayaknya. Ragu. Oke, nomor 3. Nggak tahu sensei skip. 9 sampai 6. Putri jam berapa? Nomor 3? 9 sampai jam 6. Oke. Yuvita? Oke, lanjut ya. Hai. Tadi sampai nomor 3. Nomor 3 Yuvita jawabannya apa? Tadi nggak terlalu dengar pesan saya. Oke, nanti mau isi dulu. Terus yang Yongbang? Sekarang Yang pesan ada saya. tulisan. Kenapa Putri? Yang 12-15. 12-15. Oke, kita lihat ya. Nah, jawabannya kita cocokin bareng. 1、今朝7時半に起きました。 2、会社は朝8時20分からです。 3、毎日9時から6時まで働きます。 4、昼休みは12時15分から1時15分までです。 Gimana? Selain Putri? Nomor 2 udah oke? Halo? Iya, oke sensei. 2 udah ya. Yang nomor 3 gimana? Dua, tiga oke. Benar jawabannya dia. Ini. Puji sama Roku. Benar. Yuvita? Nomor 3 sudah dapat? Iya sama sih sensei. Nomor 4? Ya, 12-15. Yuvita?
Iya sensei. Ya, bener nih Nama ya. season. Oke. Nanti nomor 5, Putri jangan jawab dulu ya. はい。5、田中さんのうちの電話番号は349-7865です。6、美術館の電話番号は075-138-6697です。7、この本は3650円です。8、あのコンピューターは20万8000円です。Nomor 5, Wulan jawabannya apa? Ya, Yovita boleh Yovita. 5 apa? Yang itu ya sensei. Yang 5 itu yang apa? 3497895 ya sensei tuh. Ini oke. Wulan ada jawaban lain? Skip sensei, nggak dengar. Skip, oke. Terus nomor 6, Yovita jawabannya apa? Ini aku agak nggak dengar sih. Ini nggak dengar. Wulan? Yang 138, 075 138. Yang ini berarti. Ah, Kalau Putri apa jawabannya nomor 6? 138. Oke, sama ya. Nomor 7, Wulan? nggak dengar sensei. Nggak dengar. Yovita nomor 7? Yang 3850 ya sensei. Ini Yovita pilih ini. Iya sensei. Nah, kalau nomor 8, Yovita yang mana? Yang itu yang 208. Ini Wulan? Ya, sama sensei. Ini Jumang. Putri? 8.000. Sama. Ini cuma. Oke. Yang nomor 8 benar ya? Berarti 567 aja saya ulang.4、1時15分までです。5、田中さんのうちの電話番号は349-7865です。6、美術館の電話番号は075-138-6697です。7、この本は3650円です。8、あのコンピューターは20万8000円です。Yang nomor 4 7 番。 salah katanya. Karena paling gampangnya Ropiaku. Iya Nah, sensei. kalian nggak dengar yang 3000 sama 50. Jadi gini, Dengar. paling gampangnya itu sebenarnya. Kalian lihat dulu pilihan jawabannya nih. Ya kan? Kalian pas ujian JLPT juga sama kayak gini nih. Nah, kalian lihat pilihan jawabannya. Kira-kira kalau angka begini paling gampang. Kalian tinggal fokus mana yang beda. Ya kan? Kayak nomor ini nih. 831 sama 138. Kalian cuma fokus perlunya di tengah doang kan. Kalian nggak perlu dengerin awalnya. Kalian nggak perlu dengar akhirnya. Kalian cukup fokus 3 angka di tengah itu tuh. Nah, kayak gitu cara kalau mau nyelesain ujian JLPT. Kayak gitu. Terutama kalau angka. Karena angka kan gampang banget tuh dibedainnya tuh. Kayak yang di pertama juga 7895 sama 65. Berarti kalian cuma fokus di akhir doang tuh. Apakah dia Q, Kyuju, atau Rokuju? Ya kan? Simpelnya itu tuh kalau mau cara cepet tuh sebenarnya. Ya kan? Saya ajarin cara bodohnya ibarat kata nih. Gitu. Jadi kalian nggak perlu dengerin awalnya. Kalian lihat pilihan jawabannya dulu. Sama nanti di JLPT nanti juga gitu.
ketika ujian listening, ujian mendengar, yang kalian perhatiin tuh kalian baca dulu pilihan jawabannya. Gitu. Karena pasti ada pilihan jawabannya A, B, C, D. Nah, kalian baca tuh pilihan jawabannya. Ketika kalian udah baca pilihannya, terus kalian simak baik-baik tuh listeningnya. Seperti itu. Itu kata kunci untuk bisa ngerjain listening biasanya. Baik, sensei. Mm-mm. 号は349の7865です。6、美術館の電話番号は075の138の6697です。7、この本は3650円です。8、Oke ya. Jadi jawabannya itu tuh tadi. 138 65 600 ini di sini nih. Nah, ini tadi udah benar semua. Jadi nggak saya ulang. Oke, kita lanjut. Sensei, kalau ujian JLPT gitu ada listening, bisa skip nggak ya jawabannya? Misalkan kita dengar yang kita paham, kita isi. Terus nggak kita paham, kita nggak isi. Bisa nggak? Ya jangan. Isi semua. Oh, nggak ada minus ya nilainya ya? Iya. Harus diisi semuanya. Walaupun asal-asalan isi. Oh, Iya. Karena nggak ada nilai minus. Kalau salah ya udah 0 nilainya. Kalau nggak diisi justru sayang. Ya kan? Siapa tahu cap-cip itu benar. Sensei pernah tebak-tebak nggak? Oh, yang kemarin juga tebak-tebak masih. Terutama Dokai. Dokai Dokai itu membaca listening ya? Dokai. Listening Membaca. saya paling bagus ternyata. Listening saya 50%. Yang Dokainya parah. Cuman bener 12 dari 60. 12 poin dari 60 poin. 60 poin maksimal. Dapat 12 poin. Gitu. Nah, itu Dokai saya juga nggak selesai ngerjainnya JLPT itu. Kan soalnya kira-kira tuh ujian membaca ya. Membaca itu ada soalnya 35 soal kalau nggak salah. 30 soal pilihan ganda semua. Itu saya baru nomor 25 kayaknya. Udah tinggal 1 menit lagi, kata pengawasnya. Ya udah, ngasal 26 sampai 35, 10 soal tuh. Terus saya nggak baca, yang penting diisi udah, bodo amat. Kayak gitu. Ya artinya Sulitnya Dokai apa Sensei? Kotoba atau sulitnya di Dokai apanya? Kotoba atau kanji atau sulitan di sulitnya pertama kanjinya emang belum terlalu hafal kanji, ya kan. Kemudian ketika dimasukin ke kalimat, kalau bunpo-nya juga belum menguasai, bunpo itu pola kalimat ya. Ya udah, sama juga. Ini ada Dokai ya? Ini nggak ada Dokai. Yang ada Dokai mana ya? Nah, contohnya ini Dokai kayak gini nih. Nah, seperti ini. Kelihatan di layar? Halo? Iya Sensei, nampak. Kelihatan Sensei. Nah, ini Dokai. Latihan membaca apa? Ujian membaca. Nah, ini kayak ada pamflet
gitu ya. Tentang apa seperti itu. Nah, ini satu halaman biasanya nih. Ini N berapa Sensei? N3. Ini N3. Kalau lulus N3 gitu, berarti sudah pasti mahir bahasa Jepang nggak Sensei? Atau masih dipertanyakan? Lebih tepatnya untuk Nichijou Seikatsu, kehidupan sehari-hari, sudah cukup lancar. N3. Oh, Kehidupan sehari-hari. Udah bisa ya, lumayan bisa baca koran, kemudian nonton berita di televisi, seperti itu. Tapi untuk kerjaan kantoran belum cukup. Karena masih kanjinya masih banyak sih, seperti itu. Makanya kenapa N4 tuh udah mulai ini, udah mulai ketinggalan nih, gitu N4. Terutama makanya untuk Toku Tegino rata-rata sekarang kan kalau N4 tuh ya udah mulai banyak, udah mulai banjir gitu supply-nya. Makanya saya juga sampai belajar N3 terus gitu kan. Kalau dulu mungkin tahun-tahun 2022 atau sebelum Covid gitu ya, itu N4 aja udah bagus gitu loh. Udah pasti berangkat udah nih anak nih gitu, Toku Tegino. Sekarang udah mulai banyak pilihan orang Jepang ya kan. Selain itu bukan orang Indonesia doang kan yang mau kerja ke Jepang. Ada orang selain Vietnam paling banyak. Sekarang udah mulai ada orang India gitu. Kayaknya masih rajin-rajin. Ini masih pendek-pendek sih. Ini saya Itu kan waktu... katanya kerja sama juga kan Sensei? Iya. Nah, terus untuk satu bacaan seperti ini gitu ya. Itu biasanya untuk menjawab 3 soal. 33, 34, 35, 36. Nah, ini 4 nomor nih. Kamu nggak bisa baca satu soal ini, satu doka ini nih, nggak ngerti. 4 soal udah salah semua nih kayaknya. Gitu. Oke, kita lanjut belajar lagi ya. Udah masuk bab 5. Sampai sini, Kokomade, Shitsumonga arimasu ka? Sensei pas tadi Sensei ngomong dari nomor 7 ke 8 ada Sugi. Sugi apa artinya Sensei? Sugi ya? Apa saya salah dengar? Iya, Sugi. Sugiwa, Sugi apa artinya? selanjutnya. Oh, tapi saya cari di Google beda artinya Sensei. Apa? Apa ya? Gak tahu, pokoknya aneh. Sugiwa? Kalau selain Prekara, Soste, itu formal berarti Sensei. Kenapa? Kalau Sorekara apa nih? Soste berarti dia Selanjutnya? maksudnya formal gitu ya. Oh, enggak. Tergantung konteksnya. Biasanya kalau soste itu biasanya kita lagi cerita. Ya, biasanya contohnya nih, menjelaskan dari pagi kita ngapain aja gitu kan. Dari jam 5 pagi saya bangun, kemudian berdoa, kemudian mandi. Nah, itu biasanya pakai soste itu sebagai penyambungnya. Mazuwa. Nah, Mazuwa awal-awal.
Mazu. Seperti ini mazu nih. Pakai kanji, ada kanjinya juga sebenarnya. Mazu awalnya jam 5 saya bangun. Mazu wa goji ni okimasu gitu, okimashita gitu kan. Soste saya berdoa. Oinorio shimashita. Berdoa ini ya. Oinori. Ini berdoa. Oinori. Jadi kalau kalian nanti sholat gitu atau apa, nah ini oinori kayak gini nih. Berdoa sama. Kemudian apa lagi? Soste. Soste kan kalimat sambung sebenarnya soste itu. Dan ini banyak nih. Terutama bacaan dokai biasanya soste ada. Tapi dia pakai hiragana aja ya. Nggak ada kanjinya ada. Tapi kalian nggak perlu hafalin kanjinya ini. Karena soste itu biasanya ditulisnya menggunakan hiragana saja. Jadi banyak nih yang kata-kata yang sebenarnya ada kanjinya. Tapi kalian nggak perlu hafalin kanjinya karena dia tuh udah pasti ditulis hiragana. Gitu, orang Jepang pun nulis di sono pakai hiragana. Tuh, kayak gini banyak nih. Suru, iru, sono, kono. Ini kan kalian udah belajar nih, kono, anata. Itu mereka nggak nulis begini nih. Pasti biasanya nulis hiragana aja. Anata ya ini tulis anatanya aja. Kono ya tulis saya kono. Nggak pakai kanji. Iya, walaupun ada kanjinya. N4, N3 itu nggak ada. Nggak akan pakai begini-gini. N2 nggak akan. N1 saya nggak tahu ya. Gitu. Totemo nih. Totemo kan sangat. Nah ini ada kanjinya, tapi biasanya nggak dipakai kanjinya. Selalu kalian akan nemuin totemo begini doang nih. Naru. Naru itu menjadi jago bahasa Jepang. Nihongo Jozu ni naru. Apalagi ada lagi? Tapi kalau sugi pakai ya. Pakai kanji. Kalau di bentuk tulisan. Sugi. Ini sering kalau kalian nanti nonton YouTube pengumuman kereta. Makanya kalian kalau di Instagram kadang suka ya. Sugiwa apa gitu. Stasiun apa gitu. Nah, itu kalian akan nemu kayak gitu. Oke, kemudian apa lagi? Sebelum masuk bab 5. Berarti pakai partikel juga sebenarnya kayak tadi kan sugiwa. Berarti sugin. Tapi kalau soste nggak ada partikelnya. Kalau sugi iya pakai wa. Ini pakai no juga di sini. Sugino. Contohnya. Tergantung dia posisinya sebagai apa di kalimat itu. Berarti kalau selanjutnya nomor 8 berarti sugiwa hachiji bang des gitu. Gitu sensei. Iya. Iya betul, sugiwa hachibang. Bukan hachiji. Ji kan jam. Hachi bang des. Pakai des sensei. Iya, bisa. Kalau yang sopan pakai des. Kalau mau ya biasa-biasa aja, kasual. Sugiwa hachibang dozo gitu. Silakan lanjut. Oke sensei, wakarimashita. Oke, karena tinggal ini berapa sih? 15 menit lagi ya. Bab 5-nya nih nanti untuk yang Selasa kita masuk bab 5. Seperti biasa
Kotobanya dibaca sendiri dulu di rumah. Yang ini nih, kosakata bab 5. Nah, ini udah mulai masuk kata kerja ikimas, kimas, kaerimas. Nah, ini nanti kayaknya saya siapin terpisah aja nih. Kata kerja 1, 2, dan 3. Nah, ini kan kita udah pernah belajar nih. Yang tanggal 1 sampai tanggal 31, 1 sampai 10, tapi beda jauh dibanding yang selanjutnya. Kalian pelajarin juga nih, kayak tanggal 1 suitachi. Nah, ini kan ada nih. Atau di buku Indonesia paling belakang juga bisa ada lebih lengkap. Ini kotoshi. Ada kanjinya ya. Ini kok nggak dikasih sih dia. Kotoshi. Ini kanjinya kotoshi ini. Pakai kanji. Kotoshi. Tahun ini. Sensei, Ya, yang di file yang full kotoba itu nggak ada itunya ya, hiragananya ya? nggak ada hiragananya. Iya Kayak kayaknya. di mana ya saya naruhnya? Saya lupa lagi. Ya mungkin Itu nggak ada kayaknya ada kali. Sensei. Hah? Kayaknya di grup. Di grup ya, ya udahlah. Iya kayaknya nggak ada ininya ya. Nggak ada hiragananya ya ini ya, ini ya. Ya, Hmm, full kanji. hmm, full kanji ya. Jadi susah kamu belajar ya. Gak bisa baca Ya, jadinya. kalau jadi satu. Hmm. Ya udah nanti saya bikinin ulang aja lah. Itu saya ngambil dari Migi. Cuman diekspor doang sebenarnya. Ya udah nanti cobalah. Saya lagi bikin ini sih sebenarnya. Lagi mau jelasin ini. Kayak kata ganti orang. Ini kayak gini nih. Mau jelasin kata sifat na, kata sifat i, sama kata kerja 1, 2, 3 itu. Karena kalau pakai buku Mina emang susah sih jelasinnya. Gitu. Mesti dipakai PowerPoint kayak gini nih kayaknya. Seperti itu, belum selesai bikinnya. Ada lagi pertanyaannya? Belum, Hmm. belum ada. Ya udah nanya apa aja kayak gitu. Ini belum masuk, belum juga. Apalagi ya? Sensei, aku mau nanya. Hmm.
kayak kita belajarnya yang kayak sinonim gitu, itu beberapa. Kayak saya, aku itu kan punya macam-macam tas saya. Ya. Kayak watashi, kayak gitu loh. Hmm. Itu pas beberapa. Apa ya terserah. Di buku Mina sih nggak dijelasin ya. Kayak sinonim kayak gitu-gitu. Paling belajar sendiri sih itu. Kayak bebas gitu. Mm-mm. Hmm. Hai. Nggak ada di buku Mina ini, nggak ada sinonim, antonim gitu, nggak ada. Mesti nyari sendiri itu. Iya. Nah, apalagi? Paling belajar onomatope. Tahu onomatopea? Belum pernah dengar sih. Onomatopea itu yang contohnya doki-doki. Tahu doki-doki? Pernah dengar? Waku-waku. Oh, pernah. Nah, itu kayak gitu. Tapi lupa apa. Nah, itu salah dua dari sekian banyak onomatopea dalam bahasa Jepang gitu. Jadi kayak doki-doki itu kan sebenarnya kan kalau orang Jepang doki-doki itu menganggapnya seperti suara detak jantung gitu. Suara detak jantung tahu kan? Oh, Deg-deg, deg-degan iya. gitu. Nah, kayak gitu. Aku baru ingat sensei itu eh Nah, pernah dengar di itu loh. Spy X Family itu loh. Si ya, Anya. ya, seperti itu. Ya banyak sih di anime biasanya. Nah, itu nanti dipelajari juga onomatopea. Karena satu soal di JLPT mau JLPT N5, N4, N3, N2, N1 itu biasanya dari sekian banyak soal itu ada satu soal onomatopea. Cuman satu sih, Iya. cuman satu. Cuman keluar pasti satu itu. Gitu karena emang buat Biasanya ngetes. itu teks panjang gitu nggak sih sensei? Enggak, cuman satu, dia ngasih tahu nih. Misalkan sama zama. Nah, sama zama itu kalau dipakai di dalam kalimat, nanti pilihan gandanya tuh pilihan kalimat A, B, C, D. Nah, sama zama itu cocoknya dipakai di kalimat yang mana? Apakah A, B, C gitu. Seperti itu. Oh, iya. Mm-mm. Nih, seperti ini nih. Ini yang tadi saya bilang doki-doki. Doki-doki. Doki-doki itu kan kayak detak jantung gitu kan. Iya. Munega doki-doki suru. Mune itu hati, jantung gitu ya. Aduh, deg-degan nih gitu kan. Karena ini lagi interview kerja sebenarnya ini tuh. Masuk-masuk ganbarimas. Nah, ini tentang gambarnya tuh lagi orang lagi interview kerja. Gitu, karena dia gugup ya kan, deg-degan. Jadi pas main setsu dia menjawabnya nih kotae nggak lancar ya gitu, haki-haki nggak lancar. Kotaeru ini menjawab yang ini nih gitu, keringet dingin gitu kan gitu. Hai. Ira-ira pernah dengar ira-ira? Pernah. Apa ira-ira? Tapi lupa di mananya itu. Nah, ira-ira nih Tapi biasanya. waktu nonton anime. Iya, iya betul. Ya ada sih. Kira-kira ketika kita lagi di jalan, entah naik motor, entah naik mobil, naik bus gitu ya, macet. Terus kita frustrasi kan. Aduh nggak jalan-jalan nih. Nah kayak gitu, kira-kira kesel. Kira-kira itu kesel. Oh, Heeh. Ada rasa kesel gitu.
Tapi nggak cuman Biasanya kayak gitu di komik nggak sih, Sensei? Banyaknya yang kayak tanda kayak marah gitu. Kayaknya loh. ya bisa juga sih. Heeh. Tapi saya nggak baca komik jadi saya nggak tahu. Iya. Kayak pernah tahu tapi Mm-mm. lupa gitu. Pokoknya biasanya pengulangan katanya. Ira-ira, haki-haki, butsu-butsu, uro-uro, bura-bura. Nah, ini kayak gini nih. Onomatopea namanya. Nah, ini kayak gini. Peko-peko, pera-pera. Pera-pera itu pandai gitu. Lancar. Ini kayak gini nih. Tanaka Sanwa, Eigoga, pera-perada. Ini sebenarnya pera-perades sebenarnya. Da itu kayak dari des. Tapi bentuk kasual nanti di N3 nih baru adanya. Gitu. Jadi nanti kalau des itu bentuk sopan. Tapi nanti ketika kalian ngomong kayak ke percakapan sehari-hari, kalau des itu dianggap kayak kaku banget nih orangnya gitu kan. Kayak gitu. Nanti Berarti kayak heeh. yo juga nggak sih, Sensei? Hah? Kayak yo. Imakara hareru Biasanya kan yo. aku tuh yang akibat belakangnya pakai yo gitu buat Heeh. ngilangin si des. Iya. Tapi kalau yo ne itu biasanya untuk kayak mau minta persetujuan atau iya kan gitu kan. Seperti itu. Nah, Kalau kalau mengancam gitu pakai yo, Sensei. hah? Kalau kayak mengancam gitu. Mengancam. Ya, Iya. ya bisa sih kalau intonasinya jadi tinggi. Intonasi Kayak intonasi kayak bicara. mau Nah, mengalahkan kamu gitu loh. heeh. Itu pakai yo kan. Pakai yo Ya, nggak apa-apa maksudnya. ya mungkin bisa, tapi pasti nada bicaranya tinggi gitu. Tapi yo itu Oh, sebenarnya maknanya nggak begitu juga. Kayak kita bilang kalau di Indonesia, ya gitu kan, gitu kan. Kayak kita tuh kayak biar orang lain yang lawan bicara kita tuh setuju gitu atas apa yang kita ngomongin. hmm, Mm-mm. baik. Apa lagi ya? Ini kemudian semakin ke belakang nanti kalau kita nggak belajarin yang ini seperti kayak gini-gini nih kata ganti nanti jadi pusing nanti karena di buku Mina kayaknya nggak dijelasin sih. Kata sifat ada i ada na. Nah ini penting juga tuh. Oke, udah jam 10. Ada lagi yang mau ditanya? Yang PPT ini ada di share Sensei, Pak. Belum. Orang belum kelar PPT-nya. Tuh, masih kosong. Lagi saya bikin. Belum selesai ini PPT-nya. Ini tentang apa PPT-nya, Sensei? Kata ganti orang aja ya? Banyak. Nanti mau saya bahas mengenai selain kata ganti orang, kemudian saya bahas juga mengenai kata sifat. Kata sifat itu ada kata sifat na, ada kata sifat i. Kalau kata sifat na itu contohnya kayak
kirei. Kirei itu kan bisa bersih, bisa cantik. Jadi artinya kirei itu banyak nanti nih. Seperti itu. Terus kenapa nanti dipakein na? Kenapa kirei itu padahal akhirannya i kan, kirei. Tapi kenapa dia kata sifat na gitu. Nanti kebanyakan nanti kemudian ada kata sifat na lagi. Itu nanti cukup mudah sih dibedain ya antara kata sifat i sama na. Kata sifat i itu biasanya belakangannya i doang. Takai, warui. Warui itu buruk, takai itu mahal atau tinggi, kayak gitu-gitu. Oke. Sekian dulu kelasnya berarti ya. Udah tinggal 10 detik, 15 detik kali. Kyomo ichinichi otsukare sama desu. Atsukare sama. Iya. Arigatou gozaimasu, sensei. Arigatou gozaimasu. Konbanwa.